Shalom, bertemu lagi dalam renungan singkat dengan saya Pak Li. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya bicara tentang satu tema yang ini luar biasa sekali, tentang bagaimana menghadapi jalan buntu ya. Nah, seringkali dalam hidup kita mengalami jalan buntu, jalan di mana kita ketika dalam perjalanan hidup kita mengalami hal di mana sepertinya tidak ada jalan keluar, jalan terasa buntu, mau ke kanan tidak bisa, mau ke kiri nggak bisa, ke depan bahkan ke belakang tidak bisa. Nah, peristiwa ini pernah dialami sebetulnya oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, ketika mereka keluar dan pasukan Firaun mengejar mereka. Di depan mereka ada laut, di samping kiri kanan mereka ada padang gurun yang semua pilihan tidak ada. Karena mereka ke kanan, ke kiri mereka akan mati, ke depan juga mereka akan mati, ke belakang juga mereka akan mati. Menariknya adalah dalam peristiwa itu ya, di Kejadian pasal 14 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-31, saat itu adalah tiang awan dan tiang api ada bersama dengan mereka. Tiang awan dan tiang api adalah bukti kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Adalah bukti bahwa Tuhan sedang menuntun mereka. Tapi kalau kita perhatikan dalam peristiwa itu, mereka mulai bersungut-sungut, mereka mulai mengeluh, kenapa kok harus begini, kenapa Tuhan kok gak biarkan kami mati di Mesir, tapi menuntun kami sampai di sini dan sepertinya kami dibiarkan. Karena mereka lihat memang tidak ada jalan lagi. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebetulnya yang membedakan kita orang-orang percaya kepada Tuhan dengan orang yang tidak punya Tuhan atau tidak mempercayai Tuhan. Apa itu? Iman kita, dimana selama kita masih mempercayai Tuhan, jalan itu masih ada. Selama kita masih mempercayai Tuhan, pengharapan itu masih ada. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami jalan buntu, sedang merasa begitu berat masalah terasa begitu sulit, perhatikan ini. Percayalah kepada Tuhan, karena Tuhan bisa buka jalan dengan caranya yang bahkan tidak bisa kita duga. Ya, siapa yang menduga bahwa Tuhan akan membuat Musa mengulurkan tongkatnya dan membuat laut terbelah menjadi dua sehingga mereka berjalan di tempat kering. Sebelumnya mereka tidak pernah membayangkan itu akan terjadi. Ya, tapi perhatikan bahwa percaya kepada Tuhan, mempercayakan segala dalam hidup ini kepada Tuhan, itu adalah hal yang harusnya dilakukan oleh semua orang percaya. Ya, sehingga penyertaan Tuhan dalam hidup kita ya, bukan hanya teori yang kita pelajari, tapi betul-betul itu adalah pengalaman kita berjalan dengan Tuhan. Ada begitu banyak hal yang terjadi dalam hidup ini yang tidak bisa kita mengerti, tapi selama kita masih mempercayai Tuhan, Tuhan sanggup buka jalan. Tuhan bisa bukakan jalan yang betul-betul tidak terpikirkan oleh pikiran kita. Ya, sebab itu Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan video pendek ini, saya tidak mengerti apa yang sedang Bapak Ibu Saudara alami, sedang hadapi hari-hari ini. Tapi percayalah, Tuhan itu sanggup menolong kita. Tuhan bisa berikan jalan keluar terbaik buat kita. Mungkin jalan kita buntu hari-hari ini, tapi selama ada Tuhan bersama dengan kita, sesungguhnya masih ada jalan. Ya, apa jalannya? Ya, Tuhan itu jalannya. Tuhan yang akan tunjukkan jalannya. Bahkan kalau kita baca dalam peristiwa ini luar biasa. Tuhan berkata, orang Mesir yang kamu lihat hari ini, ya, setelah ini kamu tidak akan lihat mereka lagi. Kenapa? Ya, mereka semua akan dibinasakan. Dengan caranya Tuhan, Dia buka jalan sedemikian rupa sehingga orang Israel bisa berjalan di tempat kering. Demikian juga hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, percayalah bahwa Tuhan yang menuntun kita tidak akan membuat kita celaka, tapi Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan untuk setiap hal yang kita alami dalam hidup kita hari-hari ini. Kiranya renungan singkat ini jadi berkat buat Bapak Ibu Saudara sekalian untuk semakin kuat di dalam Tuhan, bertahan dan tetap semangat. Tuhan memberkati.